Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian suara kebenaran. Ya, setelah berganti nama, ini adalah tayangan video yang kedua dari saya dari kajian suara kebenaran. Hari ini kajian suara kebenaran ingin mengkaji sesuatu hal yang penting buat kita tentang ramalan kedatangan Nabi Muhammad yang dicatat di dalam Alkitab menurut orang-orang ini. Ya, di video yang akan saya tunjukkan ini, di situ ada beberapa ustadz yang mereka aja sih sebetulnya teman-teman. Ada Ustadz Ipung, ada Ustadz Aziz, sama Kainama. Mereka itu membahas tentang apa yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 19. Dan menurut mereka itu mengarah kepada Nabi Muhammad. Nah, daripada kita salah menilai, lebih baik kita nonton video berikut ini. Gelar untuk Rasulullah ada. Ustaz nomor 11 itu. Bismillah. Jadi kalau yang nomor 11, Sumara itu sama'a maftuhah. Kemudian aku melihat langit terbuka. Wa idza farosun abyadu warraqibu alaihi ismuhu. Ya. Ismuhu al-amin was-shadiq. Ya. Li'annahu yaqdi wa yuharibu bil adl. Namanya al-amin dan as-shadiq. Jadi kalau dalam Islam kan shadiqul wa'dil amin. Li'annahu karena dia seseorang itu yaqdi kalau memberi keputusan, memutuskan sesuatu, Bayu haribu bila adil, dan memerangi dengan adil. Bila adil itu dengan adil. Bayu haribu itu apa? Harbun itu padahal perang itu memerangi. Nah ya, karena sesungguhnya dia memutusi dan memerangi dengan adil. Ini kenapa orang Kristen pasti berkata itu Yesus Al-Amin. Itu Yesus. Yesus nggak pernah dipanggil Al-Amin. Itu kan ismuhu. Ya tak? Alaihi ismuhu, namanya laki-laki. Ya, betul kan? Apa partikel untuk maskulin? Partikel maskulin. Alaihi ismuhu al-amin. Yang namanya al-amin itu cuma Rasulullah. Dan dia berlaku adil. Ini ada di Babel surat apa, pasal apa ya? Wahyu 19 nomor 11. Baik teman-teman, sebenarnya pernyataan-pernyataan yang semacam ini sudah biasa dilakukan oleh mereka ya, berusaha untuk mencocok-cocokkan bagian-bagian firman Tuhan di dalam Alkitab dengan apa yang mereka yakini atau mereka percayai. Nah, di dalam Wahyu pasal 19 yang diambil oleh Ustadz Kainama itu, dia mengarahkan tulisan itu kepada Nabi Muhammad. Jadi dia mengatakan bahwa Wahyu 19 ayat 11 dan 12 seterusnya itu meramalkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Dari mana kajian dia itu? Dari bahasa Arab yang menggunakan katanya Al-Amin. Al-Amin itu artinya laki-laki ya. Saya buka di Google, itu menunjukkan kepada semacam predikat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai seorang laki-laki yang diutus begitu ya. Jadi Al-Amin itu laki-laki begitu. Nah, lalu dia mengatakan begini, Yesus tidak pernah dipanggil Al-Amin. Ya, memang betul dalam bahasa tulisan asli tidak pernah ada kata Al-Amin, karena itu kan bahasa Arab, bukan bahasa asli. Kalau misalkan kitab Wahyu ini artinya berarti menggunakan tulisan bahasa Yunani. Jadi tidak mungkin menggunakan kata itu. Lalu kemudian di dalam Alkitab, kita itu memang tidak ditemukan kata laki-laki. Jadi saya bacakan buat kita semua ya, apa yang dicatat di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-11, dikatakan begini.
Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi di bagian ini dia mengatakan bahwa ini mengarah kepada Nabi Muhammad yang dinubuatkan yang akan datang untuk menghakimi dan berperang dengan adil. Kalau kita mempelajarinya, betul-betul memang sangat janggal ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini. Dia paling senang sekali itu mengutip dari beberapa terjemahan, kemudian dia cocokkan, lalu dia arahkan pemahaman itu kepada pemahaman mereka. Jadi dia paksakan itu masuk kepada pemahaman mereka. Ya seperti waktu-waktu yang lalu lah, video-video sebelumnya kan, misalkan Muhammad di dalam Kidung Agung, hanya karena ada kemiripan nama dalam bahasa Ibrani, sehingga mengarahkan kepada Muhammad. Ini juga sama, karena ada kata Al-Amin di dalam bahasa Arab, dia mengarahkan kepada Muhammad. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman begini. Di dalam kitab Wahyu pasal 19, ayat 11 sampai yang ke-16, ini satu perikop ya. Judul perikopnya itu adalah firman Allah. Firman Allah, nih judul perikopnya. Di judul perikop ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat. Dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Kalau kita mau memahami isi dari firman ini, dari penulisan ini, maka kita harus baca secara keseluruhan. Mengarah kepada siapakah ini? Jadi ayat 11 tadi kan sudah saya baca. Saya lanjut ayat 12 dan seterusnya. Ayat 12 dikatakan begini. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Makanya kenapa perikop ini diberikan judul firman Allah. Karena memang di dalam ayat 13 dikatakan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Jadi yang dimaksud di dalam Wahyu 19 ayat 11 ini mengarah kepada yang namanya firman Allah. Mohon maaf nih, kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini dia arahkan kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad adalah firman Allah? Ya kan? Itu kan nanti jadi bumerang dalam hidup mereka ya. Ya artinya secara tidak sengaja, secara tidak langsung dia menuhankan Muhammad. Karena ini adalah firman Allah. Firman Allah itu ya Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Makanya sangat tepat kalau ayat ini mengarah kepada Yesus. Karena memang benar. Sekali lagi apa yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman Allah. Makanya di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-11 ini dan seterusnya. Itu tepat mengarah kepada dia. Karena dia adalah firman Allah. Jadi bukan mengarah kepada Nabi Muhammad. Ya. Bukan mengarah kepada dia. Tapi memang jelas-jelas berbicara tentang Yesus adalah firman Allah. Bahkan ayat 16 dikatakan sesuatu nama. Ya kan di ayat yang ke-16 dikatakan pada jubahnya dan pahanya tertulis nama. Yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuan di atas segala tuan. Tuan itu artinya Tuhan di atas segala tuan. Ya Tuhan di bumi.
yang dituhankan oleh orang. Ya, jadi jelas ya, ini memang betul-betul mengarah kepada Yesus adalah Tuhan. Dan ini nubuatan tentang kedatangan Isa Al-Masih kali yang kedua. Kedatangan dia, tepat seperti yang mereka yakini, dia akan datang kembali kali yang kedua. Mereka juga percaya tentang hal itu. Dia akan datang dan menghakimi. Di sini dikatakan dia akan datang dan menghakimi. Ya, dia menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia memeras anggur. Dia akan menghakimi segala bangsa. Jadi ayat ini jelas-jelas mengarah kepada Yesus Kristus. Biar kita semua lebih banyak memahami. Karena memang banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang dipelintir oleh mereka dan diarahkan kepada mereka. Sangat dipaksakan, menurut saya itu sangat dipaksakan. Dia memaksakan supaya mengarah kepada ini. Dan tidak ada jalan masuk sebetulnya, untuk dipaksakan pun tidak ada jalan masuk. Sangat tidak ada hubungan, tidak ada korelasi sama sekali antara bumi dan langit sebetulnya. Jaraknya tidak mungkin masuk. Tapi ya itulah, mereka sangat hobi untuk memaksakannya. Namun demikian, kita tetap harus meluruskannya. Dan saya berharap teman-teman yang menyaksikan channel ini, Kajian Suara Kebenaran, biar kita bisa diluruskan dengan pengertian-pengertian yang benar. Kita akan kembali berjumpa di episode berikutnya. God bless you.